Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel saya. Nama saya adalah Habib Patamaindus dan pada video kali ini saya akan mereview game buatan pertama saya dan saya akan juga menceritakan bagaimana saya mengembangkan game ini dari nol. Nah, langsung saja kita akan mereview dari game ini. Nah, yang pertama-tama, tema yang diangkat dari game ini cukup umum di kalangan gamer, yaitu tema adventure beginner RPG. Dan karena game ini bertema RPG, maka jelas kita akan bertarung dengan masa-masa yang berkeliaran. Nah, di dalam game ini kita akan berperan sebagai seorang petualang yang menggunakan pedang untuk melawan musuh-musuh yang menghalangi jalannya. Nah, di game ini kita akan mengambil sebuah tempat di sebuah hutan yang cukup besar dan memiliki jalan kecil yang melintas di tengahnya. Game ini juga memiliki bentuk open world sehingga kita bisa mengelilingi banyak tempat dengan bebas. Tetapi jika kita lihat secara detail, game ini juga memiliki banyak kekurangan seperti musuh yang kurang variatif, tempatnya yang ternyata cukup kecil, dan senjata yang berupa bersedang pedang saja. Hal ini cukup wajar karena game ini merupakan game pertama yang saya buat dengan waktu yang cenderung mepet, dan yang terpenting game ini memiliki ada perkembangannya dan dilihat hasilnya. Bagi saya itu sudah cukup. Oke, itu saja tentang review game ini dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali perjalanan saya dalam mengembangkan game ini dengan tantangannya. Nah, pertama-tama ketika saya ingin membuat game, tentu kita harus mencari sebuah software yang cocok untuk kita gunakan. Nah, di dalam dunia game sebenarnya ada beberapa pilihan seperti Godot, Unity, atau Unreal Engine. Setelah saya berpikir-pikir, maka Unity lah yang akan saya gunakan karena saya pikir software ini cukup fleksibel dibandingkan Godot dan jelas lebih ringan dibandingkan Unreal Engine. Sama game eh, software ini juga fleksibel juga untuk Android sehingga ketika mengembangkan aplikasi bisa diport langsung ke dalam mobile sehingga bisa digunakan lebih enak lah anggapannya. Nah, selanjutnya setelah saya install software tersebut dan ingin membuat game baru, terdapat beberapa banyak pilihan di dalam proyek tersebut seperti 2D games, 3D games yang ada beda pipeline-nya, sama ada yang versi VR-nya. Nah, sebenarnya saya ingin mencoba VR tersebut, tapi karena terlalu sulit, maka saya mencoba yang cukup pemula saja. Akhirnya saya memilih game 2D karena game ini ya mudah untuk dikembangkan. Nah, temanya juga untuk 2D game ini merupakan game top down, mirip seperti game Stardew Valley, sehingga lumayan cocok jika ingin melawan musuh dari segala arah. Oke, langkah pertama yang saya buat ada sprite dari karakter si petualang. Di saya untuk mengambil atau membuat desain dari karakternya, saya memutuskan untuk mengambil template saja karakternya dari sebuah website secara gratis, tentu dengan tujuan menghemat waktu. Nah, di dalam player ini terdapat beberapa komponen yang diperlukan seperti rigid body, ada transform, player control untuk script, sisanya animator, sprite render, dan capture collider 2D. Nah, komponen-komponen tersebut cukup penting untuk digunakan dalam game karena komponen ini akan berinteraksi di dalam game itu sendiri, seperti rigid body yang digunakan gravitasinya supaya tidak jatuh, player control supaya bisa memasukkan input berupa WASD untuk menggerakkan karakternya, dan sprite render untuk menampilkan karakter tersebut. Baik, selanjutnya ada mengembangkan lingkungannya. Nah, lingkungannya tersebut sebenarnya ada banyak juga seperti pohon, semak, rumput dengan beda jenis gitu. Nah, dengan tujuan untuk menghiasi dunianya. Nah, di komponen-komponen semak-semak ini juga terdapat komponennya sendiri seperti capture collider 2D, spiral tender, dan transform. Spiral tender sendiri fungsinya memang mirip dengan karakter sebelumnya, yaitu untuk menampilkan bentuk dari pohon tersebut. Sedangkan capture collider
menjadi sebuah fisik sebutannya supaya tidak bisa dilewati oleh karakter. Anggapannya ada benda di situ. Nah, mengembangkan dan mendesain dari pohon-pohon ini sebenarnya memang sama-sama memakan waktu, sehingga saya mengambil dari template website saja secara gratis. Selanjutnya, saya juga mengembangkan musuh-musuh. Yang saya pilih adalah Green Slime ini, karena Green Slime ini cukup mudah untuk dikembangkan, animasinya juga sedikit, sehingga untuk pembuatannya cukup cepat. Nah, di dalam slime ini juga terdapat banyak komponen-komponen yang harus digunakan seperti spiral tender, sama seperti tadi, kapsul collider, rigid body, dan banyak script sisap di dalam sini karena memang musuh-musuh tersebut harus menggunakan AI untuk menggerakkannya. Makanya di dalam sini memang banyak. Selanjutnya, saya akan membuat kamera untuk mengikuti karakternya tersebut menggunakan kamera ini. Nah, sebenarnya ada komponen tambahan yang bernama ini kamera chain state driver, yang dimana merupakan install dari sebuah software khusus yang harus diinstal menggunakan Pages Manager. Fungsi kamera ini bisa mengikuti karakternya kemana saja, sehingga mudah untuk melihat kondisi sekitar dari karakternya. Selama karakternya bergerak, kamera ini akan selalu mengikuti dari sang karakter tersebut. Nah, akhirnya sampai juga di kesimpulan dari game ini. Game ini memiliki banyak keunggulannya sendiri, seperti sudah cukup memenuhi standar dari game adventure dan bergenre RPG, dan juga merupakan game yang cukup bisa dimainkan dan cukup bisa melawan musuh-musuh dan mengalahkannya. Nah, game ini juga juga memiliki banyak kekurangannya, seperti musuh yang kurang variatif, lingkungan yang terlalu sempit untuk game yang bertema open world, sehingga terasa kurang memuaskan untuk game yang masih baru ini. Nah, untuk kedepannya sendiri, saya akan menambahkan beberapa banyak hal seperti UI UX-nya, di mana ada tombol-tombol untuk membuka inventory atau menampilkan radar untuk melihat kondisi sekitar, menampilkan darah dari sang karakter, atau bahkan menambahkan beberapa bonus-bonus seperti tertentu, seperti ketika mengalahkan musuh kita akan mendapatkan koin untuk mengupgrade senjata. Nah, untuk konsep seperti itu juga nanti akan saya buat seperti konsep blacksmith, di mana kita bisa mengenhance senjata kita supaya lebih kuat, atau bahkan membuat senjata baru. Nah, gitu lebih enaknya. Nah, oleh karena itu, membuat game ini sebenarnya tidaklah gampang untuk seorang yang bekerja sendiri, karena untuk membuat game secara individu sendiri saja harus menguasai beberapa aspek sekaligus, seperti jago menggambar, bercoding, bercerita, atau bahkan memainkan alat musik untuk membuat lagunya. Tentu hal ini bisa diatasi dengan membuat tim sendiri, tapi kalau membuat sendiri memang akan menguras tenaga yang banyak. Nah, oleh karena itu, kalian kalau bisa jangan membajak game indie karena memang perjuangan mereka sangatlah berat. Nah, selanjutnya sampai juga di akhir video. Saya harap konten yang saya bawakan cukup menghibur bagi para penonton. Sampai juga lagi di video saya selanjutnya. Beberapa gameplay dari game yang saya buat. Di sini terlihat jelas. Aduh, ada yang hilang sendiri. Di sini terlihat jelas kalau ini adalah game saya buat. Nah, di sini terlihat juga kalau tempatnya ini masih agak kecil, sehingga masih banyak perlu pengembangan selanjutnya. Di sini juga ada beberapa pohon-pohon dan semak-semak yang menambahkan kesan hidup di lingkungannya ini, sehingga sangatlah cocok untuk game yang bertema adventure ini. Nah, di sini saya juga bisa mengalahkan musuh
Kalau musuhnya belum bisa menyerang saya karena belum saya buat codingannya, dan ya mati musuhnya. Nah, game ini sebenarnya masih seperti sebelumnya yang saya sebutkan, akan memiliki banyak pengembangan untuk selanjutnya. Mulai bahkan karakternya ini juga sama untuk gerakannya. Kalau ke belakang dia posisinya bisa ke belakang. Dan seperti itu. Oke, ini ada musuh lagi. Oke, ini memang capek bikinnya, berjam-jam hanya untuk kayak gini aja. Ini masih bisa tembus untuk keliling-keliling kemana-mana. Udah, ini mudah untuk dikembangin selanjutnya. Oke, sudah.